Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan binatang haram. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis binatang halal. 1. Binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Tidak hanya itu, semua makhluk hidup yang ada di laut semuanya halal, seperti ganggang laut, rumput laut, kuda laut, anjing laut, kerang, dan mutiara. 2. Jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya. Dalam hal ini dibagi menjadi 4. Pertama, binatang ternak seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, dan kuda. Kedua, kelompok unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, burung bangau, dan lainnya. Yang ketiga, binatang lainnya yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Yang keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Lalu, bagaimana agar binatang halal dan diridai oleh Allah? Maka harus memenuhi beberapa rukun penyembelihannya. Di antaranya, ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, dan menyebut nama Allah dalam penyembelihan. Manfaat binatang halal. 1. Memberikan ketenangan dalam hidup dan kegiatan sehari-hari. 2. Menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah. 4. Memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. 6. Mendapatkan rizki yang barokah baik dunia dan juga akhirat. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang binatang haram. Pengertian binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut.
karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan. Jenis-jenis binatang haram secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya. Yang kedua, binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Haram dimakan karena zatnya ada beberapa. Yang pertama, babi. Yang kedua, anjing. Yang ketiga, semua binatang bertaring, yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Yang keempat, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Yang kelima, binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, burung elang, dan sebagainya. Yang keenam, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti lebah, burung suradi, katak, semut, dan burung hudhud. Yang ketujuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram, seperti begal yang lahir dari keledai negeri yang haram dengan kuda, maka itu hukumnya haram. Yang kedelapan, binatang yang menjijikkan, seperti cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan seterusnya. Binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Yang pertama, binatang sembelihan yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, jalalah, yaitu binatang yang memakan kotoran. Yang keempat, keledai jinak. Akibat mengkonsumsi binatang haram: pertama, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Keempat, dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Keenam, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah dunia dan akhirat. Ketujuh, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Kedelapan, menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Nah, anak-anak, itu tadi materi fikih tentang binatang halal dan haram. Semoga anak-anak bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.